Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Pak. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Pada pertemuan hari ini masa pandemi, saya ingatkan kepada adik-adik jangan lupa menjaga kesehatan dengan melakukan 3S ya. Kemudian sebelum kita mulai pelajaran, lebih bagusnya kita berdoa. Untuk salah satu di antara adik-adik saya tunjuk Ahmad Sangkaji untuk memimpin doa. Dipersilakan Pak Ahmad. Ahmad Sangkaji. Iya, baik kok. Makasih Bapak. Mari rekan-rekan kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan belajar Bapak Eko mendapatkan kemudahan. Berdoa dimulai. Cukup. Silakan Pak Eko. Makasih Pak. Terima kasih Ahmad Sangkaji. Kemudian kita masuk tentang pertemuan minggu lalu bahwa kita sudah membahas tentang dampak kolonialisme dan imperialisme. Di antara adik-adik masih ingat nggak di mana pada waktu itu bangsa Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Dan pada waktu itu di Indonesia juga dilakukan sistem tanam paksa. Nah, dengan adanya sistem tanam paksa tersebut, Indonesia merasa apakah? Merasa penderitaan yang sangat berkepanjangan. Dengan adanya penderitaan tersebut, bangsa Indonesia ingin melepaskan diri ya, adik-adik, ingin melepaskan diri dari penjajahan tersebut. Sehingga pada materi pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tumbuhnya ruh kebangsaan. Pertemuan hari ini kita membahas tumbuhnya ruh kebangsaan. Tujuan pembelajarannya yang pertama, yang pertama, siswa dapat menganalisis politik etis dan perbaikan pendidikan Bumi Putra. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis tonggak kebangkitan nasional. Di antara adik-adik pernah membaca buku enggak? Apa sih sebenarnya politik etis itu? Siapa yang tahu? Saya Pak. Oh iya, saya dulu. Silakan. Oh iya, silakan. Iya bagus, yaitu politik balas budi, di mana pada waktu itu Indonesia itu dijajah, menderita kan, sehingga ada suatu tokoh. Siapa yang masih ingat tokoh siapa yang mencetuskan politik etis itu? Van de Venter, Pak. Nah, siapa? Iya, Van de Venter. Ini tokoh yang mengkritik kebijakan Belanda dengan memberikan suatu kritikan dalam bentuk dalam bentuk tulisan. Di dalam kegiatan yang dilakukan oleh Van de Venter itu memiliki tiga trilogi. Yang pertama adalah bidang edukasi pendidikan. Ya, bidang edukasi ya. Apa itu edukasi? Iya, edukasi itu adalah pendidikan. Yang kedua, irigasi. Siapa yang tahu? Iya, irigasi. Iya. Yang ketiga, transmigrasi. Migrasi. Ya. Di dalam pendidikan, ya migrasi. Di dalam pendidikan, di mana pada waktu itu Belanda menjajah Indonesia itu tidak diberi kesempatan untuk melakukan pendidikan atau mengenyam pendidikan. Nah, kemudian migrasi, ini perpindahan penduduk karena pada waktu itu di Pulau Jawa itu padat sehingga muncul transmigrasi. Yang berikut, yaitu media massa sebagai benih semangat kebangsaan. Masih ingat media massa yang beredar pada saat ini seperti majalah, koran ya, itu media massa. Nah, gambarnya. Oke. Terus Pak mau bertanya kepada adik-adik, ya. Apa hubungan media massa terhadap benih semangat kebangsaan? Apa itu? Sebagai media informasi, Pak. Iya, sebagai media informasi. Sampai di sini pertemuan kita akan membagikan LKPD ya. LKPD. Nah, pada pertemuan berikutnya, pada minggu lalu Pak sudah membagikan LKPD melalui WA Group.
Nah, dengan WA group tersebut diharapkan adik-adik menganalisis materi yang kita bahas pada hari ini. Nanti LKPD-nya itu dikirim ke WA group ya. Nah, oke, di antara adik-adik siapa yang bisa menyimpulkan terkait materi yang kita bahas hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan, Mam. Ya, silakan. Jadi hari ini kita belajar tentang politik etis yang kelak akan berkembang mengubah Indonesia, Pak. Oke, makasih. Betul apa yang disampaikan oleh Maman bahwa Pers ini akan menjadikan tonggak untuk munculnya semangat kebangsaan dan ingin melepaskan diri dari penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Mengingat waktu sudah mau selesai, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang organisasi dan Sumpah Pemuda. Ya, untuk itu kepada adik-adik di pertemuan berikutnya kita bisa membaca buku-buku relevan berkaitan dengan materi yang saya sampaikan tadi, yang Pak sampaikan tadi. Ya, nanti pertemuan berikutnya juga sebelum kita masuk materi, nanti Pak akan mengirim materi untuk sebagai bahan ajar untuk kita bahas di pertemuan berikutnya. Sampai di sini pertemuan kita, nanti kita bertemu minggu depan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.